Selamat siang semuanya, saya Cynthia Verina dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 3. Hari ini saya ingin memaparkan informasi seputar virus corona yang telah menjadi pandemi pada saat ini. Kita harus mengetahui apa itu arti virus. Virus adalah organisme yang sangat kecil dan menginfeksi makhluk hidup. Yang berikutnya, ada gambar struktur virus corona. Virus corona berbentuk bulat, berdiameter sekitar 100-120 nanometer. Lalu pada virus corona, terdapat beberapa bagian, seperti hemagglutinин esterase, yang merupakan glikoprotein sebagai mekanisme penyerang. Selubung, yaitu lapisan luar ketika virus berada di antara sel-sel inang. E-protein, yaitu protein membran yang berperan dalam siklus hidup virus. M-protein, yaitu protein membran yang berperan dalam pengenalan sel. Spike glycoprotein merupakan protein permukaan virus untuk mengikat reseptor sel inang. Lalu ada RNA atau asam ribonukleat dan N-protein. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam peran biologis ketika mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Yang berikutnya ada cara virus corona menginfeksi tubuh. Yang pertama, virus corona menyebar melalui droplet atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Cairan yang mengandung virus itu kemudian terlempar ke udara dan masuk ke tubuh orang lain apabila dalam posisi berdekatan. Jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita. Lalu, dari sana, tangan orang yang masih sehat bisa saja menyentuh benda-benda tersebut dan tidak sadar memasukkan virus itu ke dalam tubuh. Kemudian virus menempel pada bagian reseptor di sel-sel dan mulai berkembang di sana. Partikel virus ini kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membran mukosa di belakang tenggorokan. Pada virus corona ini, ada permukaan berupa protein yang berujung runcing. Bagian runcing ini dengan mudah menempel atau mengait pada sel membran dan memungkinkan material genetik virus masuk ke dalam sel tubuh manusia. Lalu, material genetik itu akan membajak metabolisme sel yang menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi normal dan bekerja memperbanyak virus. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Virus-virus itu kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh hingga mencapai tabung bronkial. Ketika virus telah mencapai paru-paru, membran-membran mukosa jadi terinfeksi. Akibatnya, alveoli atau lung sacs harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya. Jika terdapat pembengkakan, maka pembengkakan tersebut membuat oksigen lebih sulit bergerak melintasi membran mukosa. Pembengkakan dan gangguan aliran oksigen dapat menyebabkan area di paru-paru penuh dengan cairan, nanah, dan sel mati. Pada titik itu, infeksi paru yang disebut sebagai pneumonia bisa terjadi. Lalu, apa bagian virus COVID yang berbahaya? Yang paling berbahaya adalah bagian tonjolan dalam mahkota atau yang disebut sebagai spike glycoprotein. Karena tonjolan itulah yang nantinya akan menempel dan menghubungkan virus dengan sel manusia. Lalu bagaimana cara pencegahan virus corona? Yang pertama, hindari keluar rumah atau tetap di rumah, stay at home.
Yang berikutnya, jika memang terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Lalu juga rutin mencuci tangan, atau bila sedang di luar rumah, bisa menggunakan hand sanitizer atau tisu basah. Jangan berdekatan dengan hewan liar. Memasak daging dengan matang sempurna atau benar-benar matang. Lalu jika ingin bersin, selalu sediakan tisu terlebih dahulu, agar ketika bersin kita dapat langsung menutup mulut dan hidung kita. Jangan memegang di daerah di sekitar mata, mulut, dan hidung. Hindari berdekatan dengan orang banyak atau social distancing, dan juga selalu jaga kebersihan. Pandemi seperti ini, banyak berita-berita mengenai virus corona yang beredar luas. Namun, belum tentu semua berita tersebut benar. Ada yang isinya memang benar-benar fakta, namun ada juga yang isinya ya mungkin masih mitos atau bahkan hoax. Oleh karena itu, kita harus menyeleksi dan memilih mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan mitos belaka atau bahkan hoax. Kita harus mempunyai beberapa sikap seperti berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan sumber berita. Kita harus tahu dari mana berita tersebut berasal. Dan lebih baik kita membaca berita dari platform-platform atau sumber-sumber yang memang sudah terpercaya. Lalu kita juga membaca keseluruhan berita. Mengapa? Karena ada beberapa berita yang isinya dengan judulnya itu tidak sesuai. Jadi judulnya A, tapi isinya berbeda dari judulnya. Lalu tidak mudah terpancing. Karena ya seperti yang pernah saya baca juga, ada beberapa berita yang isinya itu provokatif dan bahkan membuat resah banyak orang. Jadi oleh karena itu jangan langsung percaya dan coba usahakan untuk cari referensi lain untuk memastikan kebenaran dari berita tersebut. Lalu berikutnya kita membiasakan diri kita untuk berpikir kritis. Karena jika kita bisa berpikir kritis, maka kita dapat menganalisis dan mengetahui kebenaran suatu berita dengan melihat kelogisan berita tersebut. Pada masa pandemi seperti ini, pemerintah melakukan berbagai usaha untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Contoh usaha pemerintah seperti penerapan kebijakan social distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, edukasi dan persiapan untuk isolasi mandiri, persiapan untuk isolasi rumah sakit, dan juga penelusuran kontak dari kasus positif melalui rapid test atau tes cepat, dan masih banyak lagi. Lalu apakah kebijakan pemerintah dan usaha-usaha pemerintah itu telah ditanggapi secara positif oleh masyarakat? Sudah ada beberapa masyarakat yang sadar dan mereka mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Namun, masih ada juga beberapa masyarakat yang mereka belum sadar dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu juga, pada masa pandemi ini muncul banyak relawan atau komunitas-komunitas yang ingin berpartisipasi dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut saya, mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap masa pada saat ini, lalu juga mereka orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka atau bahkan nyawa mereka, karena ada beberapa relawan yang langsung
masuk ke dalam lingkungan, di mana di lingkungan tersebut banyak pasien-pasien yang telah tertular oleh virus corona ini, dan kemungkinan besar relawan tersebut bisa ikut tertular kan. Lalu mereka juga orang-orang yang pastinya mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan khalayak luas. Mereka juga orang-orang yang mempedulikan keberlangsungan hidup di Indonesia. Mereka biasanya memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai COVID-19, dan juga mereka menyalurkan bantuan dalam bentuk uang atau sembako atau alat-alat kesehatan dan kebersihan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Lalu saya sebagai pelajar, saya juga berpikir saya perlu untuk melakukan bela negara. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara mematuhi kebijakan pemerintah itu tadi. Saya harus mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Contohnya seperti tetap di rumah atau stay at home. Lalu juga jika memang benar-benar terpaksa untuk pergi keluar, saya pasti akan selalu menggunakan masker, lalu membawa dan menggunakan hand sanitizer atau tisu basah. Lalu apakah usaha-usaha pemerintah dan masyarakat tersebut telah membuahkan hasil? Saya akan menunjukkannya di PowerPoint. Di sana saya telah membuat grafik total penderita COVID dan pertambahan penderita COVID di Jakarta. Bisa lihat dari grafik pertambahan penderita COVID-19 di Jakarta, periode 15 Oktober sampai 21 Oktober 2020. Sepertinya usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan itu belum membuahkan hasil. Hal ini juga disebabkan oleh para masyarakat yang masih belum mematuhi kebijakan pemerintah. Kita bisa lihat pada tanggal 15 Oktober terjadi 1071 penambahan kasus yang menyebabkan totalnya menjadi 91.337 kasus. Pada tanggal 16 terjadi penambahan kasus sebanyak 1045 kasus dan totalnya menjadi 92.382 kasus. Pada tanggal 17 Oktober terjadi 975 penambahan kasus dan totalnya menjadi 93.356 kasus. Pada tanggal 18 Oktober terjadi 971 penambahan kasus yang menyebabkan total kasusnya menjadi 94.327 kasus. Pada tanggal 19 Oktober terjadi 926 kasus yang menyebabkan totalnya menjadi 95.253 kasus. Pada tanggal 20 Oktober terjadi pertambahan kasus sebanyak 964 kasus dan totalnya menjadi 96.217 kasus. Lalu pada tanggal 21 Oktober terjadi pertambahan kasus sebanyak 1.000 kasus dan totalnya menjadi 97.217 kasus. Apa dampak pandemi ini terhadap perekonomian di Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa daya beli masyarakat pada saat ini menurun. Penurunan daya beli masyarakat tersebut diakibatkan oleh penurunan pendapatan masyarakat. Mengapa pendapatan masyarakat dapat menurun? Jawabannya karena pada masa ini terjadi PHK, lalu juga penurunan gaji, dan juga penurunan omset usaha. Lalu apa indikator penurunan pendapatan masyarakat? Yang pertama ada penurunan usaha retail, lalu juga penurunan produksi usaha.
Lalu bagaimana cara masyarakat untuk ikut meningkatkan kembali daya beli? Contohnya, seperti kita mungkin bisa membeli barang-barang dari dalam negeri, lalu membeli barang-barang di UMKM, atau mungkin kita juga bisa ikut membuka usaha atau bisnis online, terutama dalam penjualan makanan dan alat-alat kesehatan. Berikutnya, di sini saya mempunyai satu contoh kasus. Kasusnya adalah sebagai berikut. Untuk meringankan beban hidup warga DKI yang terdampak virus COVID, pemerintah DKI memberikan bantuan 3 bahan pokok, beras, minyak goreng, dan mie instan dengan anggaran 3 bulan pertama tiap kakak senilai Rp350.000. Bulan pertama senilai Rp110.000, paket berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 10 bungkus mie instan. Bulan kedua senilai Rp130.000 yang merupakan paket berisi 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 5 bungkus mie instan. Bulan ketiga, sisa anggaran berisi paket 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 15 bungkus mie instan. Pertanyaannya, berapa pemerintah DKI Jakarta menganggarkan untuk harga 1 kg beras, 1 liter minyak, dan 1 bungkus mie instan? Dan B, jika di 3 bulan berikutnya, pemerintah DKI menganggarkan tiap paket senilai Rp160.000 tiap bulannya, tentukan komposisi paket yang menurut kamu tepat. Pertama-tama, kita akan menggunakan eliminasi substitusi. Untuk mengetahui harga 1 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 bungkus mie instan. Di sini saya sudah tuliskan persamaannya. Lalu yang pertama-tama kita eliminasi persamaan pertama dan ketiga, dan didapatkan Y kurang 5Z sama dengan 0. Lalu kita eliminasi 2 dan 3, dan didapatkan 5X dikurang 10Z sama dengan 20.000. Lalu pada eliminasi 1 dan 2, didapatkan bahwa X sama dengan 10.000. Berarti harga 1 kg beras sama dengan 10.000. Lalu kita substitusi X pada persamaan 5, yaitu pada persamaan 5X kurang 10Z sama dengan 20.000. Lalu didapatkan Z sama dengan 3.000, yang artinya 1 bungkus mie instan sama dengan Rp3.000. Lalu kita substitusi Z pada persamaan 4, yaitu Y kurang 5Z sama dengan 0. Dan didapatkan Y sama dengan Rp15.000. Tandanya 1 liter minyak goreng harganya Rp15.000. Untuk menjawab jawaban yang A, kita harus menjumlahkan harga 1 kg beras, 1 bungkus mie instan, dan 1 liter minyak goreng, yang total harganya Rp28.000. Lalu untuk menjawab jawaban B, tiap paket senilai Rp160.000 tiap bulannya. Dalam 1 bulan, kita dapat memberikan 10 kg beras, yang artinya berasnya seharga 100.000, lalu 2 liter minyak seharga 30.000, lalu 10 bungkus mie instan dengan harga 30.000. Jika ditotalkan semuanya akan berjumlah Rp160.000. Jadi komposisi paket yang tepat menurut saya adalah 10 kg beras, 2 liter minyak, dan 10 bungkus mie instan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sendiri bisa membuka usaha online.
Menurut saya, ada beberapa pilihan usaha yang dapat laku dan berkembang pada masa pandemi seperti ini. Contohnya, seperti usaha online yang menjual makanan, entah itu makanan yang ringan, makanan siap santap, atau makanan beku. Karena menurut saya, makanan itu merupakan kebutuhan pokok kita sebagai makhluk hidup. Dan juga pada masa pandemi seperti ini, kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, kita tidak bisa pergi ke pasar dan ke supermarket seperti biasanya. Dan salah satu jalan pintas kita adalah dengan order atau delivery makanan-makanan dari restoran, atau jika kita ingin mencari makanan yang frozen food, kita bisa membelinya di online shop. Lalu yang berikutnya, online shop yang menjual berbagai alat-alat kebersihan dan kesehatan. Alat-alat kebersihan mungkin seperti hand sanitizer, face shield, lalu juga tisu basah, dan mungkin juga suplemen-suplemen kesehatan. Karena pada masa pandemi seperti ini, menurut saya sangat penting untuk menjaga kesehatan. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa menjual berbagai barang-barang yang dapat menghibur seperti mainan atau buku. Karena pada masa pandemi seperti ini kita tidak bisa keluar rumah, mungkin terkadang ada beberapa waktu di mana kita merasa bosan dan kita memerlukan barang-barang yang bisa menghibur kita untuk dibaca atau untuk kita mainkan. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kebugaran jasmani kita pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kita harus istirahat yang cukup agar imun tubuh kita tetap terjaga. Lalu yang berikutnya, kita harus minum air yang banyak. Jangan sampai tubuh kita mengalami dehidrasi. Lalu kita juga tetap bisa rutin berolahraga. Mungkin berolahraga tanpa alat atau dengan alat-alat yang seadanya, atau dengan aplikasi olahraga. Kita juga bisa mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang untuk meningkatkan imun tubuh kita pada masa pandemi ini. Terus jangan merokok atau hindari rokok, dan konsumsi suplemen bila diperlukan. Berikutnya, saya juga membuat tabel aktivitas saya dari tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Di sini ada jadwal makan pagi saya atau sarapan saya, jadwal makan siang, dan jadwal makan malam. Lalu ada jadwal olahraga. Biasanya saya olahraga pagi atau sore. Lalu ada jadwal istirahat, jam tidur malam, dan jam bangun pagi. Jadwal makan, jadwal olahraga, dan jadwal istirahat saya relatif tidak sama setiap harinya, jadi berbeda-beda. Tetapi tidak terlalu jauh perbedaan waktunya. Lalu yang berikutnya, di sini saya juga memfoto diri saya waktu melakukan kegiatan olahraga, hanya sebagai laporan saja. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ada. Karena kesehatan dirimu adalah untuk dirimu sendiri. New normal is a new spirit. Terima kasih.